Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Ngopi Toat, ngobrol pintar Toat, dengan seorang yang tidak asing lagi dengan topik ini, Mete Zurizul, Mete Rimau, penggiat wisata, kemudian pemilik dan atau owner Lawang Pat. Beliau juga bagian dari tim percepatan gubernur untuk Sumatera Barat Madani. Kita mengangkat tema malam ini tentang 1,8 juta pemudik pulang ke Sumbar pada Lebaran 1 Syawal 1443 Hijriah tahun ini. Pak Gubernur bersama jajarannya telah mengadakan rapat koordinasi sekitar 2 atau 3 hari yang lalu dalam rangka Sumbar siap menyambut orang rantau pulang mudik Lebaran. Pak Mete sendiri melihat ini gimana nih? Ya, terima kasih. Pertama, respon Pak Gubernur terkait dengan tsunami mudik Lebaran ini. Pulang Basamo, ini menarik untuk dibicarakan ya. Karena sudah 2 tahun Dunsana awak alun pulang. Nah, sesuai pertanyaan dari Om Toat tadi itu, Pak Gubernur itu serius. Karena ini momen untuk silaturahmi pulang Basamo. Karena kami dengan teman-teman termasuk penggiat pariwisata sekarang berkolaborasi juga untuk menanti limpahan jumlah pemudik yang banyak di Sumatera Barat. Kalau saya boleh bilang, kalau ada event yang paling bagus di Sumatera Barat itu di Indonesia, Pak. Di Indonesia, inilah event yang paling hebat. Karena tidak ada event atau orang yang datang ke Sumatera Barat sampai jutaan itu. Nah, artinya pemerintah harus berikan porsi persiapan yang luar biasa untuk event mudik Lebaran. Nah, sekarang Pak Gubernur sudah rapat koordinasi dengan OPD terkait, sudah menjelaskan siapa melakukan apa, dan juga dengan teman-teman penggiat, dengan Badan Promosi Pariwisata Sumbar, dengan tim Desa Wisata, supaya nanti memberikan kenyamanan bagi perantau-perantau kita yang pulang kampung. Jangan sampai nanti mereka pulang kampung membawa citra yang tidak bagus untuk Sumatera Barat. Karena masing-masing perantau itu akan mempromosikan pariwisata Sumbar. Nah, itu yang kita harapkan adalah sekembalinya mereka ke daerah asal, sekembalinya mereka ke negara asal, mungkin perantau Minang ini ada seluruh dunia, Om Tuan. Nah, mereka akan sampaikan hal baik tentang Sumatera Barat. Harapan kita nanti akan ada pengulangan kunjungan dari orang lain. Wah, ternyata di Sumatera Barat itu banyak destinasi yang baru sekarang. Jadi menarik, 2 tahun ini banyak teman-teman pelaku usaha wisata mempersiapkan diri. Banyak destinasi baru yang luar biasa. Nah, ini bagaimana kita menyiapkan itu, tentu Pak Gubernur menyampaikan, masing-masing OPD terkait berkoordinasi dengan kabupaten kota, itu intinya. Ya, intinya itu Pak Gubernur sudah menyampaikan bagaimana tool-toolnya untuk menyambut pulang Basamo mudik Lebaran, dan jumlahnya wow banget gitu ya. 1,8 juta perantau di seantero bumi ya akan datang ke Sumatera Barat. Nah, Pak Mete selaku penggiat wisata, kondisi 2 tahun stagnan dari mudik Lebaran ini, tentu ini akan jadi momentum atau batu loncatan bagi kebangkitan pariwisata Sumbar ke depan. Ya. Pertanyaannya, mudik Lebaran itu tidak hanya destinasi wisata saja. Betul. Tapi itu akan menjadi banyak sinergisitas di sana, banyak problematik di sana. Kita tahu klasik di Sumatera Barat setiap Lebaran sebelum pandemi ini adalah klasiknya persoalan macet, ya, persoalan jalanan yang tersendat berjam-jam sampai, dan itu semua menjadi rutukan pemudik, rutukan warga Sumbar sampai ke Padang atau dari Padang ke Bukit Tinggi saja bisa berjam-jam tersendatnya. Ini gimana mengantisipasinya ini? Apakah dibiarkan ini menjadi model wisata baru lagi di Sumbar? Kita melihatnya ini dua sisi ya, Dad.
dua sisinya itu ada beberapa perantau itu kadang-kadang dia menjadikan itu suatu pengalaman gitu ya, karena setiap tahun dia merasakan horor. Ya, Horor mudik di Sumber. Jadi bahkan menjadi cerita bagi mereka, dan ada orang yang menikmati. Nah, menikmati ya. Nah, kita berharap sekarang Pak Gubernur itu memang menegaskan sekali masalah kemacetan ini. Minimal jangan sampai para pemudik itu dari satu kota ke kota satu lagi, mereka yang pertama itu tidak ada lagi jalan yang terban atau rusak. Ini yang sangat penting sekali, dan maka sudah diperintahkanlah PU untuk mengeceknya. Yang kedua, bagaimana bisa mengurai Kayak Salalin ya. ya. Nah, ini kami dengan banyaknya sekarang destinasi wisata berada di desa-desa, di perjalanan juga ada beberapa rest area yang sekarang dibangun oleh masyarakat. Nah, ini menjadi suatu perjalanan yang menarik bagi perantau. Oh, mereka misalnya macet, ya mereka berhenti dulu di rest area di Malala misalnya. Di Malala itu, Om Dai. Nah, ada di situ bisa berhenti untuk petik stroberi sekarang di Nagari Balingka. Nah, kadang-kadang orang berpikir Malala apa yang mau kita lihat. Nah, di situ juga ada sekarang restoran, ada tempat air panas di situ. Ya. Nah, terus kalau berjalan lagi akan ketemu ada tempat makan kopi Tatungkui namanya. Nah, ini artinya sepanjang jalan itu adalah objek wisata. Jadi bukan objek wisata itu bukan objek yang satu tempat, tapi apapun yang dia lihat itu menjadi destinasi wisata, dan mereka bisa rehat sejenak di situ. Jadi tidak boring. Nah, di sini Dinas Perhubungan kita diperintahkan oleh Pak Gubernur itu untuk membuat rambu-rambu, Pak Tuan. Nah, rambu-rambu ini penting bagaimana orang bisa mengalihkan perjalanan dia untuk jalur alternatif. Nah, ini bagi yang dalam provinsi itu kewajiban dari provinsi. Kita berharap mana yang kabupaten kota dia memberikan jalur-jalur atau rambu-rambu ke destinasi-destinasi yang baru, supaya para perantau tidak ada berkembang sembako karena tidak ada informasi. Nah, tapi kalau ada rambu-rambu, nah di sini ada wisata untuk tubing misalnya. Nah, mereka bergeser ke situ. Pada akhirnya Dunsana kita itu menikmati wisata itu selama di kampung itu tidak hanya berada di objek wisata yang sudah mereka kenal, tapi mereka terurai ke tempat-tempat yang baru yang sekarang banyak di kabupaten kota. Ya, itu kan mengenai aksesibilitas, ya, mobilitas, sehingga ada jaminan itu supaya menjadi fakta di saatnya nanti. Ya. Dan sekarang ini kita memikirkan kesiapan destinasi yang banyak kata Mete itu. Apakah sudah layak dikunjungi atau gimana? Atau ada enggak sertifikasi layaknya gitu? Karena persoalan selama ini kan horor di jalanan, lalu horor pula di destinasi. Apakah ini masih ada gitu? Pajak, pemalakan, tetek bengek, pungutan liar, dan segala macamnya. Nah, ini yang membuat cerita-cerita yang tidak enak bagi Sumatera Barat yang wonderful ini. Ya. Yang jelas tidak ada lagi masukan dari teman-teman penggiat juga kepada Bapak Gubernur. Yang pungut-pungut pakai tangguang Kampung Batu Ai banyak tuh yang Ya. Nah, di mana-mana di kabupaten kota itu jelas macet. Terus kesannya juga tidak bagus gitu. Yang kedua, pemalakan. Nah, ini kami meminta seluruh pelaku wisata atau penjaga tiket itu, kita berharap kepada teman-teman, kepada pemilik destinasi wisata, bikin baju seragamnya, ada name card-nya. Jadi siapapun yang melakukan pemalakan itu bisa dicek namanya dan itu bisa dilaporkan. Jadi itu suatu yang kita minta kepada kabupaten kota agar seluruh destinasi itu, teman-teman, ada dia punya identity. Jadi tidak liar. Nah, terus ada budaya di destinasi yang harus kita rubah sekarang. Selama ini kita membersihkan destinasi itu setiap sore.
pulang orang seluruhnya, baru pelaku pekerja kebersihan itu bersihkan sampah. Nah ini yang harus dirubah sekarang. Jadi mulai pagi itu pelaku untuk tenaga kebersihan itu udah mulai pungut itu sampah. Terus di toilet harus ada yang jaga satu orang. Perantau itu mau bayar dia, ya kalau tempat kita itu bersih. Kadang kalau dia senang dengan toiletnya bersih, uang 10.000 itu sedikit bagi mereka. Karena mereka merasa ada terlayani mereka. Enggak ini. Tapi kalau ini sudah mulai ada yang menyadari itu. Wah, ternyata dengan toilet ini bersih kita banyak dapat duit. Jangan salah, Tuan. Pantai Padang itu, Batu Malingkundang itu, satu hari itu ada yang dapat 2 juta loh. Untuk satu toilet. Toilet aja. Oh iya. Karena apa? Toiletnya dibersihkan. Nah, penyadaran ini yang kita minta ke seluruh destinasi. Mobile, tidak misalnya pulang wisatawan jam 6 baru dia bersih, bukan begitu lagi. Dari mulai pagi ada satu orang yang bawa karung, ada yang buang pengunjung yang tidak sadar buang puntung rokok, dia langsung pungut. Jadi dia memastikan setiap detik atau per hari itu tidak ada sampah. Ini yang kita sampaikan ke masyarakat, ke pelaku destinasi wisata. Di samping juga kita minta pengunjung juga tidak membuang sampah sembarangan. Cuman masalahnya di pengunjung ini, tong sampahnya mana? Dia mau membuang sampah ke tempatnya, tapi tempatnya mana? Nah ini juga kita berharap seluruh destinasi yang ada di Sumatera Barat menyiapkan itu betul-betul. Saya yakin orang Minang itu juga tidak juga masalah pemalakan. Kadang-kadang memang ada 1-2 pasti akan terjadi nanti, Om Tuan. Ya karena itu tidak semua under control ya. Tapi ini sudah menjadi kewajiban dari Pak Lurah kalau nagari, kewajiban dari Wali Nagari, seluruh jorong. Nah kalau semuanya terlibat, Polres, Polsek ya. Kalau semuanya berkolaborasi, insya Allah perantau-perantau kita dia akan nyaman dan yakin. Kita mesti yakin, seyakin-yakinnya Om Tuan, 1,8 juta. Kalau 10 hari itu mereka mengeluarkan uang 1 juta saja per orang, 1,8 T uang akan beredar di Sumatera Barat. Nah ini bisa mengalahkan Mandalika. Event Lebaran Sumatera Barat ini dari perputaran uang ya, Spending money, termasuk juga di hotel-hotel. Hari ini hotel-hotel sudah pada penuh, ya sudah pada penuh. Nah ini peluang dan jangan kita jadikan ini untuk merusak destinasi. Bahwa yang datang ini bukan hanya orang Minang. Orang Minang ini kadang dia juga bawa keluarga dia misalnya kawin dengan orang Jogja, dia bawa keluarganya ke sini dan kemungkinan memang banyak bawa mobil pribadi karena harga tiket per hari ini Om Tuan sudah 2,5 juta. Ya, itu yang dari Jakarta. Nah itu kira-kira. Saya yakin teman-teman sekarang ada perubahan lah mindset sedikit sekarang. Ditambah juga tapi tetap Satpol PP pemerintah harus mengawal event besar pulang kampung ini gimana para perantau kita nyaman lah dia. Karena mereka sudah lama tidak pulang, mereka ditambah lagi dengan masalah-masalah itu tidak bagus untuk Sumatera Barat. Itulah Metek Rimau yang terkenal dengan nyinyirnya terhadap persoalan kepariwisataan Sumatera Barat. Satu yang saya pernah dikasih masukan oleh Pak Zurizul ini, yaitu apapun buruk pun Sumatera Barat, jangan dikeluarkan yang buruknya. Kalau istilah di Balinya, what happened in stay Bali, gitu kan? Apa yang terjadi di Sumatera Barat jangan sampai dikeluarkan keluar. Tapi itu masih pekerjaan besar bagi Metek Rimau dan kawan-kawan di penggiat pariwisata. 1,8 juta itu bukan sedikit, Metek. Ya, kepada perantau kami juga berpikir begini, akan selalu ada celah untuk merusak citra pariwisata Sumbar itu nanti. Saya meyakini, tapi kita berharap kami para pelaku usaha wisata kepada UDA Uni Perantau ini 2 tahun memang teman-teman pelaku pariwisata ini lost ya, tidak mendapat dengan pandemi ini
Nah, ini hari kebangkitan bagi pariwisata Sumbar. Kita berharap ada pepatah Minang mengatakan kalau Anda puas, sampaikan kepada orang lain. Nah, kalau Anda tidak puas, sampaikan kepada kami. Tapi nanti akan ada nomor dari Dinas Pariwisata untuk kontak personnya. Artinya bukan disampaikan di Facebook, bukan disampaikan di WhatsApp, tapi sampaikan ke nomor yang disiapkan nanti Om Toat. Malaysia hebatnya, mau apapun yang terjadi untuk merusak citranya, masyarakatnya itu tidak mau menyebarkan di media sosial. Mereka tahu, karena ini akan merusak nama negaranya. Itu kehebatan pariwisata Malaysia. Nah, ini kita coba juga, bukan berarti kita tidak terus berbenah memperbaiki, tapi dari kelemahan-kelemahan itu setelah pasca pandemi ini, kita di Sumatera Barat dan kabupaten kota akan coba benahi terus Om Toat. Tidak bisa dipungkiri karena Sumbar ini kita dikelilingi oleh provinsi yang destinasi wisatanya kurang Om Toat. Suka atau tidak suka, orang tetap akan datang ke Sumbar. Nah, bagaimana sekarang seluruh pelaku pariwisata dia menyadari itu. Kalau tempatnya bersih, orang akan datang lagi dan dia dapat duit yang banyak dari pariwisata. Pelaku wisata akan diuntungkan dengan cuan yang banyak, tapi dengan syarat Mereka ramah. ramah, bersih, dan pastikan kenyamanan bagi pemudik untuk datang ke destinasinya. Itu dia. Atau bunuh diri. Atau kolap selama-lamanya. Atau tutup. Persaingan destinasi itu hari ke hari semakin ketat ya betul. Wow, ini yang menarik di Sumatera Barat sekarang. Mulai melakukan persaingan sekarang. Jadi satu tempat dia mulai, kenapa tempat saya kosong? Nah, ternyata setelah dievaluasi tempatnya kotor. Setelah dievaluasi, ya penjaga tiketnya itu preman. Artinya dia kelihatan tato-tatonya. Setelah dievaluasi, wah ini kita tidak boleh lagi begitu. Nah, alhamdulillah sekarang Pok Darwis kita sudah mulai mengelola destinasi wisata dan ini sangat menarik untuk kita lihat buktinya. Lebaran ini menjadi pertaruhan, tapi tetap pasti ada kekurangan. Ya pasti boleh ada. Nggak tahu yang direkomended oleh Mete Rimau, destinasi apa itu misalnya? Tapi jangan sebut destinasinya, nanti sponsor pula nanti orang bilang. Saya rasa para perantau ini kalau dia berwisata itu Om Toat, dia pasti membawa orang keluarga dia yang ada di Sumatera Barat. Nah, dia sudah merekomendasikan Pak Ete, kalau ke wisata anjak di situ Pak Ete. Karena di situ tampaknya tuh barasia. Karena di situ ndak ada pemalakan. Jadi sudah tidak bisa dibohongi lagi sekarang dengan ada media sosial. Nah, kadang-kadang dari perantau ini dia searching Om Toat. Ya, dia mau misalnya ke suatu daerah, dia mau main arung jeram ke Pasaman Barat misalnya, dia searching seperti apa. Oh, ternyata di situ Pak Wakil Gubernur aja main arung jeram di situ. Hah? Kata Pak Wakil Gubernur di Pasaman Barat itu anak-anak bisa main arung jeram, ya? Karena dia flat, tidak terlalu ini. Nah, ini menarik ini. Ini akan memberikan pengalaman bagi anak-anak dia yang dari rantau. Bermain di sungai yang airnya dangkal. Nah, anak-anaknya senang. Di finishnya ada pasar kuliner. Dia bisa makan ikan bakar yang enak. Nah, dia akan lihat. Nah, di beberapa, setelah mereka searching, wah ini keren nih. Ini rekomendasi Pak Gubernur keren di Pasaman Barat. Jadi artinya wisatawan itu tidak sumpek di satu tempat lagi. Dia menyebar ke daerah-daerah. Nah, pada akhirnya dia menikmati di tempat-tempat itu dan menceritakan kepada orang-orang dimanapun dia bekerja. Dia bekerja di BUMN di Jakarta misalnya. Wah, saya pulang kampung kemarin keren di situ. Nih foto-fotonya keren. Nah, ini yang kita harapkan sebetulnya. Ya, tapi kan klasik terhadap dunia pariwisata Sumbar itu dari dulu ke dahulu tetap juga. Bagaimana semrautnya Bukit Tinggi yang pecah oleh finishnya para wisatawan atau pemudik itu nantinya. Ini tentu harus ada pendekatan terhadap kota Bukit Tinggi. Bagaimana kata orang belum ke Sumbar kalau tidak ke Bukit Tinggi. Nah, ini menarik nih. Kemarin kami dengan teman-teman BPPD, dengan tim Desa Wisata, dengan teman-teman asosiasi mengusulkan ke Bapak Wali Kota Bukit Tinggi
apakah memungkinkan bekas stasiun kereta api itu dijadikan sebagai tempat dikumpul di situ sebagai parkir ya. Parkir, dan jadikan Bukit Tinggi itu sebagai the walking city, tempat orang berjalan kaki. Bukan berarti tidak boleh masuk, tapi itu minimal bisa mengurai kemacetan. Nah, apakah nanti dari stasiun itu wisatawan itu boleh dia jalan kaki? Karena dekat kan, dari stasiun itu tinggal jalan kaki sampai di Jam Gadang. Artinya mobil dia tidak harus dibawa. Atau dia mau naik mobil mengenang masa lalu lah untuk dulu pernah naik angkot. Nah, mereka coba lagi naik angkot dari stasiun itu ke Jam Gadang. Nah, ketika Bukit Tinggi menjadi the walking city, dia tidak harus lagi kalau dia ke Benteng, dia bawa lagi mobilnya ke Benteng. Kenapa dia masuk Bukit Tinggi, kebun binatang, jalan kaki dia ke Benteng, terus dia jalan kaki lagi ke Panorama, dari Panorama dia nikmati perjalanan ke Pasar Atas. Nah, santai itu saya pikir Bukit Tinggi itu sebesar Genting Highland, ya, menjadikan Bukit Tinggi itu sebagai objek wisata, bukan lagi bawa lagi mobilnya ke Benteng, terus wah itu crowded. Tapi kalau jadikan Bukit Tinggi the walking city, Pak Wali Kota jadikan stasiun kereta api itu tempat parkir yang besar, nah itu minimal bisa mengurangi sedikit kemacetan itu. Itu Bukit Tinggi. Kalau kita bicara ke selatan, akses jalan cuma satu ke Painan. Ya. Nah ini kan juga travel juga nanti. Sudah dua Om Toat. Kemana dia lewat mana lagi? Mandeh. Ya. Lewat jalan biasa satu. Ya. Tapi kan titik kumpulnya satu di daerah apa itu? Di daerah tahu apa itu? Bungus. Bungus. Ya. Lalu keluarnya di daerah Tarusan. Ya. Ini kan akan menjadi apa ini? Tubrukan dengan banyaknya perantau PSL itu yang akan pulang ke kampung. Betul. Nah, ini perlu diantisipasi juga bagaimana caranya nanti itu. Apakah pemerintah sudah bekerja sama dengan stakeholder, misalnya Polres atau Kapolda, dan Polda sendiri tentu harus mengeluarkan statementnya terkait dengan nyaman mudik Lebaran di Sumatera Barat. Saya malah punya gagasan yang ekstrim gitu ya. Jadi mungkin nggak Lebaran tahun sekarang ini dibikin ganjil genap gitu supaya semuanya menikmati gitu ya. Salah satu pemikiran ya. Artinya hari Lebaran pertama tanggal 2 sesuai dengan tanggal aja. Kalau tanggal 2 Lebaran, tanggal 2 itu BA-nya yang genap. Masuk PSL Ya. Yang hari keduanya tanggal 3 yang ganjil gitu ya. Jadi walaupun mereka bisa atur, berarti di tanggal genap dia di rumah dulu, di kampung dia. Hari kedua karena ini ganjil dia, itu mungkin salah satu pola ya untuk agar perantau ini bisa menikmati tidak terlalu crowded ya. Salah satu pemikiran. Terakhir, testimoni Mete Rimau dalam rangka 1,8 juta ini. Pariwisata itu sebetulnya itu budaya. Pariwisata itu adalah peradaban. Jadi kita tidak lagi berbicara pariwisata itu adalah objek wisata. Bahwa orang yang datang itu sudah mulai menilai itu berwisata itu dia dari bandara itu sudah mulai berwisata. Jadi bukan di objek wisata. Apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia rasakan itu adalah pengalaman pariwisata. Nah, artinya pemerintahan provinsi, kabupaten, kota sudah betul-betul menyiapkan itu mulai dari wisatawan itu turun dari bandara dan juga dari perbatasan Sumatera Barat sudah mulai mereka merasakan kenyamanannya. Itu yang berwisata. Nah, ketika mereka melihat di bandara mereka sudah mulai ditarik-tarik, mereka sudah mulai stres. Baru sampai saja mereka sudah mempunyai cerita yang tidak bagus. Nah, kami sudah sampaikan ke GM Angkasa Pura bahwa itu tidak boleh terjadi lagi. Bahwa kami menginginkan para teman-teman bisa memakai uniform supaya bisa perantau ini membedakan mana yang mana yang dia terjamin dia untuk memakai jasa. Nah, antrilah secara baik di situ. Saya yakin kalau itu dilakukan, kepercayaan dari para perantau itu akan senang dia memakai jasa travel.
Tapi kalau antara pakaian tidak pakai uniform, yang apakah dia sopir travel, sopir Grab, apalagi tuh Gokar, dia pakai baju sama dengan orang yang lain, nah orang agak ragu untuk ini. Jadi berwisata itu bukan hanya di objek wisata, Om Tuhan, tapi berwisata itu orang sudah melihat budaya kita, peradaban orang Minangkabau ini, apakah sudah berubah, apakah sudah melakukan sesuatu perubahan mendasar, bahwa berwisata itu adalah orang ingin melihat sesuatu yang akan dia nikmati mulai dari bandara sampai dia kembali lagi ke bandara untuk pulang. Itulah berwisata sebenarnya. Dan apapun yang mereka lihat, mereka rasakan, itu akan mereka ceritakan, ya, kepada semua orang. Oi, ambo patang itu rancak gini Sumatera Barat itu gitu. Nanti insya Allah nanti kawan kantu ambo akan ambo bawa ke Sumatera Barat. Nah, ini yang kita harapkan, dan pesan kita ke perantau, sekali lagi, kalau dicari-cari nanti akan selalu ada kekurangannya, ya. Tapi kami berharap, kami punya tagline sekarang pelaku wisata, kampungku masa laluku, yang indah, ya. Jadi kampungku kebanggaanku. Nah, artinya kalau ada di kampungku hal-hal yang negatif, nah jangan diviralkan, disampaikan ke orang luar, nah itu akan merugikan kampung kita sendiri. Tapi seandainya ada sesuatu yang bagus, nah kami berharap karena kecintaan kita ke kampung halaman kita, nah promosikanlah kampung kita ke orang lain, agar dunsana kita yang berada di kampung, ya, setelah dunsana awak balik ke rantau, dia kembali menikmati wisatawan yang akan meningkatkan ekonomi dunsana kita di kampung halaman. Tapi pemerintah akan tetap membenahi apapun kekurangan dari wisata Lebaran ke depan. Itu mungkin harapan kita ke depan. Itulah Mete Rimau dengan cuitan-cuitannya yang mantap, yang bagus. Tapi lebih banyak yang pro ke pemerintahan sekarang ini kayak itu biasa itu, karena dia memang orang dekat dari pemerintahan. Mas, saya berharap karena di media sosial sudah banyak pula yang bernyanyi meminta kepada gubernur untuk menyurati maskapai supaya menambah flight ke Sumatera Barat, karena harga tiket ke Padang itu sudah gila-gilaan. Mungkin itu yang menjadi harapan kami dari Ngopi Toat, bahwa apa yang disampaikan Mete Rimau adalah suatu hal yang sangat-sangat menjanjikan, membawa keoptimisan. 1,8 juta pemudik, ya. Spending money-nya 1,8 triliun. Ini menjadikan trigger kebangkitan pariwisata sekaligus kebangkitan ekonomi Sumatera Barat. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.